Pada suatu masa, kepulauan ini adalah permata dunia, di mana waktu itu hanya di pulau ini tumbuh pohon rempah yang menghasilkan aroma surgawi yang dicari hampir semua bangsa di dunia. Ya, Myristica fragrans atau dalam sebutan orang Indonesia yaitu pala. Pala tumbuh subur dan berlimpah di kepulauan yang terdiri dari 9 pulau dengan gunung apinya yang membentang di atas laut terdalam di Indonesia. Kepulauan Banda terletak di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia. Wilayah pulau kecil dengan tanah vulkanisnya menjadikan Pala Banda memiliki kualitas yang terbaik di dunia bahkan sampai sekarang. Pala telah menjadikan Banda sebagai pusat fokus peradaban dunia bersama Cengkeh di Maluku Kieraha. Jauh sebelum bangsa Eropa tiba, pala telah menjadi komoditi penting yang dibawa oleh pedagang lokal lewat jalur perdagangan rempah di Nusantara dan disebarkan sampai ke seluruh penjuru dunia. Dari Banda, pala dibawa ke Malaka, India, Cina, Arab, dan Eropa. Bangsa-bangsa ini juga kemudian ada yang datang dan langsung membeli pala di Banda. Bangsa terakhir menjadi bangsa yang datang bukan hanya membeli, namun juga kemudian memonopoli, merampok, membantai, kemudian menjajah Nusantara hingga ratusan tahun lamanya. Bangunan-bangunan tua peninggalan kolonial beberapa masih berdiri megah hingga sekarang. Benteng-benteng yang berdiri kokoh bisa menggambarkan seberapa besar perhatian dan kekuatan penjajah untuk menguasai wilayah kecil ini. Banda di zaman lampau juga dipakai untuk mengasingkan tokoh-tokoh perjuangan bangsa. Sebut saja Bung Cipto Mangunkusumo, Sultan Syahrir, dan Muhammad Hatta. Tokoh terakhir yang kemudian menjadi tokoh proklamator bangsa Indonesia. Bangunan-bangunan peninggalan kolonial ini telah menjadi saksi bisu bagaimana kekayaan yang berlimpah yang nilainya bahkan melebihi emas kemudian berubah menjadi petaka dan kesengsaraan dalam penindasan selama berabad-abad bagi orang Banda dan juga bagi Indonesia. Melihat Banda di masa sekarang, ternyata pala tidak selamanya mengisahkan kesengsaraan dan penindasan semata. Pala juga melahirkan peradaban yang memiliki keunikan dan keindahannya. Orang Banda sejak masa leluhurnya telah melahirkan kebudayaannya untuk menjaga kehidupan dalam hubungan mereka dengan alam, sesama, leluhur, dan Tuhannya. Ada keunikan tersendiri dalam ritual yang dilakukan oleh orang-orang Banda dalam menjaga, memelihara, dan melestarikan adat budayanya. Jika kita ingin melihat proses adat yang besar di Banda, kita bisa melihatnya dari upacara buka kampung. Di dalam upacara buka kampung, orang-orang Banda akan menampilkan ritual penyembahan untuk Allah, penghargaan untuk leluhur, tarian, dan juga belang adat. Buka kampung sendiri memiliki sejarah serta tahapan-tahapan yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat yang diwakili oleh orang adat pada kampung adat. Setiap ritual memiliki makna tersendiri dari setiap kampung adat, baik dari segi peralatan, gerakan, pakaian, bahkan pemaknaan upacara itu sendiri. Orang-orang kampung baru memiliki cerita tersendiri untuk ritual buka kampung, tarian cakalele, dan belang adatnya. Sabar, ente tak sedikit, ente yang banyak. Dia nggak mau bilang, masuk, memberi salam, terus yang ke rumah dia keluar, terus kasih tahu salah satu omong, katong datang,
Raja pun salam, orang tua negeri pun salam, Bapak Imam pun salam, masyarakat Kampung Baru pun salam. Minta sebentar hadir rumah kampung, ada buka puang lepas isya. Toh, kalau kamu orang baterai salam terhadap yang keluar, angkat cabang, kayu, tanaman, sisi di sini, di dalam kunci. Ada toh? Biasanya ada toh kunci. Sisi. Kenapa? Karena banyak orang kesal kamu orang suka setahun tanda-tanda tanggal benda. Jadi kalau ada tanda itu, yang puhak dia pulang dia, oh iya ada orang atusan. Itu orang tua bukan dari dulu begitu. Pada cabang tanaman satu sisi di dalam dulu. Mengerti? Iya. Adapun prosesi tarian Cakalele Kampung Fiat itu awal mulanya harus ada pemutaran tanpa siri permisi. Maksudnya kenapa harus ada tanpa siri permisi? Karena kita sebagai anak cucu harus mohon izin kepada orang tua-tua terdahulu atau datu-datu dengan prosesi pemutaran tanpa siri atau karaso. Nah, dari pemutaran tanpa siri itu pada malam harinya, besok paginya baru tanpa siri itu atau karaso itu dihantarkan ke tempat-tempat yang memang sudah ada, yaitu para makam-makam para leluhur. Setelah prosesi tanpa siri ini diletakkan pada tempat-tempat yang sudah ditentukan tadi, baru mereka pun kembali mengitari masuk ke rumah kampung. Setelah mereka tiba di dalam rumah kampung, mereka membawa amanat itu bahwa mereka sudah sampaikan, sudah antarkan tempat-tempat siri itu ke tempat-tempat yang memang sudah ditentukan. Artinya mereka lapor kepada saya sebagai Orlima Kepala bahwa tugas mereka sudah selesai. Nah, dari situ pada sore harinya baru ada proses latihan tarian Cakalele. Itu tergantung dari kesepakatan orang tua-tua berapa lama, biasanya 1 minggu. Nah, dari 1 minggu itu baru tahap kedua prosesi Cakalele ini, yaitu buka puang. Nah, buka puang ini juga bukan kata sekedar ketemu buka puang begitu, tapi harus ada undang saudara kakak kita dari desa Andansari Orsia. Setelah mereka tiba pada waktu yang telah ditentukan, baru prosesi buka puang itu dia bisa berjalan. Yang kerja tiga punya jabatan yang 3, antara lain raja, bapak imam, dan orang tua adat. Setelah prosesi buka puang itu berjalan sampai selesai, tepat pas jam 12 puang mulai terbuka. Setelah itu baru orang-orang dipersilakan untuk melihat puang tersebut. Nah, besok paginya baru diadakan tari Cakalele tiang bendera pagi hari. Tapi apa yang kami dapat? Begitu jelinya orang tua, dua kata ini digabung jadi satu. Kalau buka itu pengertiannya itu datang. Sedangkan puang itu sebagai suatu kehormatan negeri, makanya itu sebenarnya di sini ada pendidikan pengajian. Jadi buka puang itu datang pengajian, masa datang pengajian. Makanya masyarakat dikumpulkan untuk lebih mengetahui itu. Nah, di dalam pelaksanaan yang notabene kita lihat secara adat istiadat, tapi semua pekerjaan adat istiadat tidak diawali oleh orang adat.
tapi diawali oleh oleh imam. Ini artinya bahwa adat harus mengikuti agama. Makanya segala sesuatu itu harus dimulai dengan pekerjaan imam, baru orang adat ikut. Pada saat buka puang, pembangunan yang biasa disebut gapura, kalau di Banda pada umumnya menyebutnya sebagai gerbang. Nah, gerbang ini dibangun oleh 4 buah tiang. Yang pertama, pokok pertama dulu. Lalu kemudian agar dia menjadi bangunan yang seperti kubah masjid, itu ada 1 tiang, tapi dibelah 4. Namun ujungnya tidak boleh putus. Bagaimanapun dia menjadi 4 bagian di bawah, tapi dia tetap ada pada 1 ini. Persis di ujung tiang itu dipasang bola. Seperti bola dibuat bola dari daun kelapa. Di atas bola ada bendera. Seperti 3 begitu, kaki 3. Tiang yang 4 ini mempunyai makna banyak. Namun yang menjadi pelajaran bagi kita di sini, ini adalah 4 orang imam. 4 orang imam ini mereka melaksanakan satu syariat. Tiang tadi yang dibelah 4. Makanya ini Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam ini sama. Dalam pemahaman menuju kepada yang satu. Nah, yang satu ini adalah nur Allah yang disimbolkan dengan itu daun kelapa. Di dalam kerahasiaan itu terdapat Muhammad. Di atas itu beliau mempunyai tugas. Ada 3. Tugas yang 3 ini juga dilambangkan di dalam bendera. Iman, Islam, dan ihsan. Itulah yang dia lakukan. Dari mulai awal sebelum mereka berpakaian, mereka itu dibersihkan secara lahir batin dulu. Dengan syarat mereka bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Baru boleh mereka dipersilakan untuk memakai baju. Nah, terus kemudian baju yang dipakai. Yang pertama adalah pakaian dalam. Setelah pakaian dalam untuk busana bawah, celana, ada juga celana pendek. Lalu kemudian ada celana sampai di batas lutut yang menutup aurat. Kemudian kemeja. Harus dipakai kemeja yang bentuk seperti baniang, yang berlengan panjang di kancing tangannya, agar tidak boleh keluar. Nah, dari tempat itu, kemudian mereka sarung lagi baju kebesaran. Nah, baju kebesaran itu menandakan tugas masing-masing orang. Nah, yang merah ini dikatakan kapitan, yang
dua yang memegang tombak, istilahnya itu dikatakan kapitan, sebagai penjaga, pendamping untuk mengamankan yang mana, yang di tengah. Sesungguhnya yang besar itu di tengah. Lihat dari topi, yang di tengah punya topi putih, kan ujungnya ini kan naik, bukan turun. Kalau pendamping kiri kanan itu ujungnya kuning tapi turun, berarti itu beliau adalah pengawal. Kemudian di pedang, kalau di pedang kiri dan kanan ini milik sama. Ada yang punya ulu pedangnya itu juga, itu lain. Tapi kalau yang di tengah ini pedangnya ulu ini bertuliskan Muhammad. Itu aslinya. Dalam hal melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan namanya, yang kedua itu bernama kapitan, yang dua sebelah kiri kanan itu bernama hulu balang. Iya, memang sama, yang di tengah juga hulu balang tengah. Tapi segala sesuatu dialah yang terakhir. Dialah yang terakhir menutup semua kegiatan. Kalau loncatan tarian pertama, kapitan dulu. Kapitan 1, kapitan 2, hulu balang kanan, hulu balang kiri. Terakhir baru beliau. Yang di tengah. Tarian Cakalele ini adalah semacam bentuk tarian perang. Cuma diperagakan dalam bentuk seni. Makanya ketika gerakan pertama, mereka mulai gerakan pertama dengan gerakan menyembah, menghormati. Setiap keluar sebelum kita main, kita harus menghormati dulu. Setiap orang dia berbekal gerakan-gerakan tersendiri. Pemanaannya bahwa mereka ini adalah bersiap, sudah siap secara lahir batin dengan busana yang mereka miliki untuk menantang siapapun dalam hal menjaga martabat dan harga diri kampung kita. Kalau ketong buka kampung Cakalele, itu putar tanpa siri permisi 7. Tapi kalau kotoran cuma buka kampung untuk prosesi dayung belang, putar tanpa siri hanya 2. Agak beda. Ya, agak beda. Nah, putar tanpa siri 2 ini khusus belang, 1 diletakkan di atas belang, 1 diletakkan ke yang tadi datang dengan belang dari Lontor ke Kampung Baru, yaitu Datu Nira. Wali, orang tua ini Datu-Datu. Jadi itu diletakkan di makam. Kalau prosesi buka kampung belang itu hanya terdiri dari orang-orang yang punya kapasitas sebagai pendayung, bapak imam, bapak raja, dan tokoh-tokoh adat. Nah, jadi dia terlalu repot seperti buka kampung Cakalele. Jadi prosesi buka kampung belang ini setelah malamnya kita putar tanpa siri, besoknya itu baru pagi tanpa siri itu diantarkan ke makam yang ditentukan, satunya diletakkan di belang. Nanti pas mau hari hanya itu kita kas baganti belang, kas pakai baju, istilahnya kas pakai baju belang itu 1 hari sebelum hari H. Jadi kalau hari hanya hari Sabtu, berarti hari Jumat itu kita harus kas pakai dia. Nah, prosesnya adat. Jadi barang-barang atau pakaian bayi properti itu dihantarkan ke proses tempat belang, lalu di sana dipasang. Dengan prosesnya itu biasanya ada tipa dulu, baru orang
para tokoh agama dibaca doa. Biasanya di situ ada Bapak Imam. Di prosesi belang itu ada Bapak Imam. Dia baca doa, baru kita antarkan ke properti itu ke belang, baru dipasang di situ. Nah, nanti hari hanya itu biasanya orang tua dong berembuk kira-kira jam berapa ketong harus keluar. Belang bagian daripada pelaksanaan adat di darat. Sebenarnya dari sisi namanya saja sudah agak keliru. Ketum bilang belang. Tapi kalau sebutan kata yang benar itu bukan belang, tapi belang. Nah, kalau kata belang ini diulang 2 kali, jadinya apa? Belang-belang berarti warna-warni. Nah, ini kelicikan dari penjajah Belanda. Sehingga yang tadinya nama aslinya adalah kora-kora diganti dengan belang. Nah, sampai di belang itu beta sebagai Orlima Kepala punya tugas. Setelah belang itu kanal air, seseorang masuk di air itu, nanti orang tua belang yang punya hak untuk dia masuk sampai kembali ke lokasi belang. Struktur atau personil yang ada di dalam belang itu, kalau belang khusus belang Kampung Baru itu dia berjumlah 40 orang. Yang depan itu punya tugas adalah menabuh tipah. Karena dialah yang menghidupkan belang. Diibaratkan dia itu adalah jantung. Ketika jantung selalu berdetak, tetap orang dayung. Artinya, jantung selalu berdetak, orang tetap melakukan kegiatan. Apapun yang dia lakukan, kegiatan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang berdiri di depan, beliau ditunjuk sebagai orang tua belang. Berarti orang tua belang itu sebagai kapten belang. Beliau itu adalah otak. Dikonotasikan dengan manusia, dia sebagai otak. Dialah yang merancang, dialah yang merencanakan, dialah yang memerintahkan, dialah yang segala macam di otak. Dia perintahkan kepada hati. Kamu tenang. Siapa hati? Orang yang di tengah. Karena dia imam, dia penghulu. Apapun otak punya rencana, tapi hati punya perasaan. Itu maknanya demikian. Kemudian kalau sudah hati dengan otak menyatu, bagaimana sifat ihsan kita? Keinginan, itu orang yang di belakang, itu adat, itu adab. Kalau memang kita mau ke sana, ada orang duduk, kita harus menghormati. Itu orang belakang, itu adab. Makanya adab itu dia dilambangkan dengan orang adat. Makanya segala sesuatu di belakang itu punya bendera warnanya juga lain. Depannya itu kan ada tempat siri. Dia menjaga. Dia menjaga tata cara, kesopanan, apa segala macam akhlak manusia di situ.
Sedangkan yang pelang belakang yang dikatakan sebagai jurumudi. Jurumudi hanya pegang penggayung begini. Tapi untuk belok kiri atau belok kanan, depan atau ke kiri, mereka harus mendengar yang otak. Itu perintah. Kanan, kanan. Dan dia selain dia jurumudi, dialah itu adalah kaki. Anugerah Tuhan bagi Banda dengan potensi alam yang indah, ditambah sejarah dan budayanya yang unik, tentunya memiliki daya tarik tinggi bagi wisatawan. Ini harus dikelola dengan baik oleh pelaku pariwisata. Memiliki tantangan tersendiri menjadikan budaya Banda yang sakral itu untuk disuguhkan kepada para wisatawan. Pariwisata menjadi salah satu ujung tombak dalam menjaga dan merawat serta melestarikan budaya Banda bagi generasi berikutnya. Orang yang lahir di sini belum tentu ini kan kita punya harta karun atau kita punya nilai kita punya harta yang kita harus tetap menjaga, karena dengan adat budaya ini kita meyakini memperlihatkan bahwa inilah jati diri kita. Oleh karena itu peran aktif antara masyarakat adat Banda Nera, komunitas anak-anak muda dan sepupuh masyarakat adat dan juga pemerintah setempat untuk sama-sama datang untuk melestarikan atau menjaga kita punya adat budaya Banda sehingga bisa mempresentasikan atau melestarikan hal ini ke depan untuk kita punya anak cucu. Ya. On behalf of Bandanese people, we are coming all together. The representative of the one of the adat village in Banda, Kampung Fiat, coming to see you and want to give you something for you. But in the adat processing that we have want to make something about agreement. So one thing that you know that the long time ago, these the people who own this island, and then they want to know what you want to come here, and for you know that the things that the adat Banda want to know, please protect our religion, please protect our adat, and please protect our women. So this is the very important, you know, you come to the island. Kami datang ke sini untuk bertukar ilmu, bertukar budaya, dan juga bertukar sejarah, lalu bersama-sama ingin menjaganya. Kami juga ingin belajar dari apa yang ada di sini. Berharap kami juga bisa memberikan ilmu apa yang kita dapatkan selama kami memiliki pengalaman dengan Arka Kinari. Semoga bisa bermanfaat dan dengan rempah-rempah ini membawa nilai yang berharga untuk kami orang Banda Nera. Ya. Tiwat is a symbol of the traditional of the music of the Banda Island. Panyong as a representative of orang tua negeri of Kampung Fiat will give you two. Mr. Greg, yeah. And they make him here, look at the white Banda Nera and the nutmeg. Yeah. Bob, this is we put in your boat
hang around. The people asking where you from, get it from the Banda Island. Datang. One more again. One more again. Look at that. This is the replica. You take already. So this is the symbol of the Navy of the Bananese from this Kampung Adat to pick you up to guard the tortilla of the sea. So they already pick you up, and later they have a troop for the land to showing you later. Okay, from the orang Belang will be give you to you. This is the captain because captain bring the boat. Captain, look, you have a power. Captain. Thank you. Ya. Terima kasih. Now, Pada saat ini kami datang dengan segala kesederhanaan kami. Kami mohon maaf apabila kami ada kekurangan dan di sini. Kami hanya bisa melihat ini adalah salah satu rinding dari alat musik dari bambu, Kabupaten Malang, kemudian bendera atas Mari dan uang harapan. Uang harapan dari Palestina dan Nova. terima kasih. Yeah. Okay, I think all clear. So safely they want to sing the warrior dance for you. Come sit over there. Terima kasih Bapak-bapak. Tarian Cakalele dan Belang Adat melambangkan keberanian dan semangat. Dua hal yang dimiliki oleh orang-orang Banda dalam mempertahankan kepemilikan agama, adat, dan perempuan mereka secara turun-temurun di tanah Banda. Adat dan budaya di Banda memiliki tantangan tersendiri dalam eksistensinya untuk bertahan di setiap masanya. Pada masa kini, pemuda-pemudi Banda memiliki pandangan sendiri dalam menjaga dan melestarikan budaya yang diturunkan kepada mereka. Peran anak muda Banda dalam sisi kebudayaan yaitu salah satunya Cakalele dan kora-kora. Cakalele dan kora-kora itu sering dipentaskan ketika ada suatu acara yang diminta untuk dimainkan. Hal-hal seperti ini sebagai anak muda Banda harus dijaga dan dilestarikan karena ini sebagian dari jati diri anak Banda. Kita sebagai anak Banda, kita punya jati diri yaitu pada ritual adat. Dan proses Cakalele dan kora-kora tidak bisa diduplikat oleh orang lain. Kenapa? Kalau prosesnya diduplikat ke orang lain, berarti hilang sakralnya. Nah ini, sebagai anak muda Banda, kita harus mempertahankan bahwa ini jati diri kita untuk mempertahankan adat, istiadat, dan budaya dari nenek moyang kita dari zaman dahulu kala. Bagi orang-orang Banda, kehidupan mereka bukan saja ditentukan oleh alamnya, namun juga budayanya. Orang-orang Banda memaknai kebudayaannya sebagai penuntun langkah mereka dalam merawat hubungan dengan alam, sesama, leluhur, dan Tuhannya.
Dengan menjaga dan melestarikan budayanya, orang-orang Banda mengajarkan kita untuk selalu bisa mengenang dengan penuh kecintaan dalam keindahan tentang besarnya perjuangan dan pengorbanan bangsa ini. Banda sangat penting untuk kita dan juga harusnya sangat penting untuk bangsa ini, karena di sini lahir banyak pemikiran, lahir banyak kepedihan, lahir banyak semangat, dan lahir banyak ironi sampai hari ini. Sehingga kita bisa mempelajari sejarah bangsa kita, bahkan sejarah dunia dari pulau ini. Banda dengan seluruh potensi yang dimilikinya telah menggores tinta emas, namun juga kelam yang akan selalu diceritakan bagi berdirinya bangsa Indonesia. Harapan kita ke depan supaya Banda Neira ini betul-betul adalah menjadi negeri adat yang harus kita jaga, karena cikal bakal Republik Indonesia itu dari Banda.